Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Zizan boleh dipimpin dulu. Ya, Bismillah. Empat orang. Katanya tadi Naila sakit ya? Ya. Kita doakan sama-sama semoga Naila cepat sehat dan bisa belajar kembali bersama-sama lagi bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Boleh berdiri dulu semuanya. Berdiri di lagunya saja ya. Kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perbandingan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Boleh dibacakan coba Adinda? Yang pertama. Oke, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, coba Aiska boleh dibacakan. Melalui kegiatan diskusi kelompok, murid mampu menganalisis mesin cerdas dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Selanjutnya yang ketiga, boleh Alisa. Melalui kegiatan percobaan sederhana, murid mampu mengoperasikan aplikasi drawing. Nah, next. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Adapun nanti aktivitas kegiatannya itu ada 3. Oke. Yang pertama nanti kita akan bermain kartu mesin cerdas dan non cerdas secara berkelompok. Yang kedua ada kegiatan menggunakan plat yaitu animate drawing. Jadi nanti kalian akan disuruh menggambar, kemudian nanti kita akan buat gambarnya jadi bergerak. Dan aktivitas yang ketiga ada diskusi kelompok dan nanti ada presentasi per kelompok. Oke, next. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Berberpatapim. Oh, tahu ya, ini berberpatapim. Selanjutnya, ini apa? Ballerina cappuccino. Terus boneka lamba-labu. Apa ini? Lila. Oke, ini semuanya sebutnya apa kemarin teh? Anomali. Ada banyak anomali ya. Nah, anomali ini ada di kehidupan nyata atau tidak? Tidak ada, tidak berberpatapim pohon yang punya hidung seperti itu. Tidak. Dan tidak gelas cappuccino yang bisa berjalan. Tidak. Ini
selanjutnya. Ada yang pernah melihat benda ini? Apa ini? Mesin cuci. Ada yang di rumahnya punya mesin cuci? Ya. Kalau mau nyuci pakai mesin cuci gimana sih caranya? Masukin baju kotor. Masukin baju kotor. Dicolokin ke listrik, benar. Diputar. Nah, tambahin sabun, ditutup, diatur, diputar ya. Otomatis atau tidak? Yang mengeringkan sendiri atau tidak? Ada yang otomatis dan ada yang manual. Harus kalau misalnya sudah selesai muter, dibuang airnya sama mamahnya. Ada yang begitu? Ada juga yang mesin cucinya sudah otomatis, tinggal masukin baju, sabun, tahu-tahu nanti sudah kering. Ada nyanyiannya berbunyi. Ada yang seperti itu? Nah, iya, mesin cucinya seperti itu ya. Itu yang otomatis. Nah, ini pernah lihat ini? Kalau belanja ke warung, kalau hitung belanjanya banyak pakai tangan seperti ini tidak? Pakai kalkulator. Oke, selanjutnya, next. Ini ada yang mau bikin jus buah? Mau bikin jus buah gimana caranya? Masukin uang ya. Diputar, nanti jus buahnya otomatis sendiri ke gelas atau tidak? Tidak, tapi harus dikeluarkan oleh manusia. Oke, selanjutnya ada kipas. Kita kipas angin. Nah, kalau mau pakai kipas angin gimana caranya? Kalau misalnya udah dingin, gimana cara matiinnya? Dia mati sendiri tidak? Tidak, dia harus dimatikan oleh manusia. Dicabut colokan. Ada yang pernah melihat ini? Ada yang pernah lihat di HP atau dimanapun mobil yang bisa jalan sendiri? Mobil hantu. Tidak ada supirnya tapi dia bisa berjalan sendiri. Pernah melihat? Mobil apa ini ya? Mobil hantu. Mobil taksi. Ini bukan mobil hantu, ini namanya Tesla. Dia mobil listrik tapi dia bisa berjalan sendiri. Dari mana? Tidak sendiri, sebenarnya itu sudah dioperasikan oleh manusia. Diatur nih, hari ini Cijan mau kemana misalnya, perjalanan mau ke sini nih, misalkan ada di sana mesinnya untuk misalkan Cijan mau ke Jakarta, tinggal duduk santai saja, tidak usah megang setir, nanti dia bisa berjalan sendiri. Apakah tadi ada hantunya? Tidak, tapi sudah diatur, dioperasikan oleh manusia. Sudah dimasukkan data. Selanjutnya ini ChatGPT, ada yang tahu? Di mana? Di Google ada ChatGPT. Ada yang namanya Cici, tahu Cici? Di WA sekarang mah di WA ada yang namanya Meta ya? Meta AI, tahu? Tahu? Kalian bisa bertanya apa saja di Meta, benar tidak? Sekarang ada tugas, ada PR, tinggal ke kanan. Meta, tolong carikan ini jawabannya. Langsung muncul tidak? Langsung muncul sendiri jawabannya. Selanjutnya, nah, jangan lihat orang yang megang itunya ya, dengan orang yang ini. Lihat yang di bawah. Apa itu? Ini dia. Apa? Dia robot vakum. Robot vakum ini bisa membersihkan ruangan sendiri. Sebenarnya sudah dioperasikan, tinggal kita pencet. Nah, nanti dia bisa berjalan sendiri. Bisa ditinggalkan, baringan musik, bari WA-an, biarin aja dia jalan sendiri. Nah, ini contoh mesin cerdas. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak gambar kucing sebagai data, beserta keterangan bahwa itu adalah kucing. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini diproses dengan algoritma, seperti halnya kamu membuat sebuah resep masakan tersendiri agar hidanganmu lezat. Tetapi bedanya, resep untuk algoritma AI ditulis melalui proses coding, tujuannya untuk memberitahu komputer cara mengolah data dan pola agar bisa memberikan hasil yang akurat. Setelah diberi algoritma, AI buatanmu akan belajar dan berlatih, hingga akhirnya model AI kamu siap digunakan untuk mengenali kucing pada sebuah gambar dengan akurat. Subscribe untuk menambah pengetahuan tentang AI agar kalian siap menghadapi masa depan. Tadi kan sudah tahu contoh mesin cerdas yang tadi ada apa saja tadi?
ChatGPT. Oke, tadi apa lagi? Ya, mobil. Terus ada tadi robot vakum, mesin cuci otomatis. Apa lagi? Kalian suka apa? Iya, kalian suka buka HP? Kalau misalnya kalian mau cari sesuatu itu di mana? Di Meta. Di mana lagi? Google, di Cici. Nah, tadi kenapa sih itu semua dikatakan cerdas? Ternyata itu tadi ada prosesnya. Yang pertama tadi apa dulu? Memasukkan data. Siapa yang memasukkan data? Manusia. Jadi walaupun mesin itu cerdas, tetap butuh bantuan manusia. Berarti lebih cerdas manusia atau lebih cerdas mesin? Manusia. Karena manusia tadi yang memasukkan data. Nah, mengapa mesin dikatakan cerdas? Tadi coba kita lihat di sini. Mesin dikatakan cerdas karena memiliki kemampuan satu, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Pernah tidak kalian buka TikTok? Buka TikTok terus mau searching, mau nyari sesuatu, misalnya diklik tanda apa yang di atasnya itu? Tanda pencarian, diklik di sana. Misalnya kalian mau cari, tadi contohnya misalkan kucing, mau cari kucing lucu, tapi baru memasukkan huruf K saja sudah muncul di bawahnya. Benar tidak pilihannya? Kok bisa tahu kita mau mencari itu? Karena itu dia, mereka belajar dari pengalaman. Jadi cukup satu kali diberikan instruksi mereka sudah tahu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang lagi. Dan yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Coba next. Oke, selanjutnya, apa sih bedanya tadi mesin cerdas dengan mesin yang non cerdas? Kita lihat di sini. Nah, perbandingan antara mesin cerdas dengan yang non cerdas itu ada dari cara kerjanya, adaptasi dan pengambilan keputusan. Dalam cara kerjanya, mesin cerdas ini bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya seperti yang tadi Ibu katakan ya. Cukup satu kali dimasukkan data mereka sudah tahu. Kemudian kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Tadi contohnya kalau kipas angin, kalau misalnya sudah nih kita tidak mau pakai kipas angin lagi, mati sendiri tidak? Tidak, tapi harus dimatikan oleh manusia. Kemudian adaptasinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sementara mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Dan selanjutnya pengambilan keputusan, mesin cerdas ini bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang telah dimasukkan oleh manusia. Jadi sesuai data yang dimasukkan di awal tadi ya, yang diprogramkan. Kemudian kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi masih menggunakan manusia untuk mengambil keputusan. Boleh next? Nah, tadi contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Satu, ada asisten virtual seperti Google Assistant, itu sudah masuk mesin cerdas. Kemudian yang kedua ada chatbot atau layanan pelanggan otomatis. Ada yang suka belanja online? Ada. Mau komplain misalnya dipesan, nanti mereka pas kita baru huruf P saja mereka sudah menjawab. Benar, itu adalah layanan otomatis. Tidak mengetik dadakan, tapi sudah ada, sudah diprogramkan terlebih dahulu oleh pemilik tokonya. Kemudian yang selanjutnya ada mobil otonom, tadi mobil yang tanpa pengemudi, bukan mobil hantu, tapi mobilnya sudah dimasukkan data oleh siapa tadi? Manusia, sudah diprogram terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada contoh mesin non cerdas, tadi ada banyak ya. Tadi contohnya apa? Mesin kalkulator, mesin cuci manual, kipas angin, remote TV, itu contoh mesin non cerdas. Nah, tadi cara kerjanya dimasukkan dulu datanya, kemudian diproses, baru keluar hasil. Tadi ada anomali, gimana sih cara pembuatan anomali? Nah, kita lihat sebelum ke anomali, kita lihat dulu. Sekarang kan banyak kartun, benar tidak? Kartun apa saja yang suka kalian tonton? Pinky, SpongeBob, Boboiboy, Ultraman, apa bukan Ultraman, itu banyak. Kan banyak tuh. Gimana cara membuat filmnya? Pembuatan
pembuatan film dari zaman dulu hingga saat ini itu berbeda proses pembuatan. Ya, kita lihat dulu ya yang zaman dulu, boleh di next Bu. Nah, ini pembuatan kartun zaman dulu. Lihat sini. Keren gak sih bagaimanakah para animator zaman dulu membuat animasi atau kartun? Nah jadi gini Bray, pembuatan kartun zaman dulu melibatkan proses yang jauh lebih rumit dan terbatas jika dibandingkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dimulai dengan menggunakan pensil dan kertas untuk membuat storyboard dan sketsa awal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik cel animation, di mana setiap karakter akan digambar pada sebuah plastik transparan yang nantinya akan disatukan untuk membuat satu adegan. Setiap karakter yang digambar akan dipasang secara berurutan di atas latar belakang, menciptakan ilusi gerakan ketika sel-sel itu dijepit bersama. Setelah semua adegan telah tersusun, maka akan dilakukan perekaman menggunakan kamera film. Dan yang tidak kalah penting yaitu pemberian sound effect dan musik agar menjadi lebih menarik, yang pada akhirnya menghasilkan animasi atau kartun yang masih enak ditonton sampai sekarang. Nah, itu. Tapi kalian Nah, sudah ya. Ini zaman dulu kalau kita mau bikin kartun, mau bikin sesuatu yang bergerak itu lama. Kalau misalnya mau perpindahan gerak dari satu gerak ke gerak lainnya, tadi pakai apa? Pakai satu-satu digambar ya, ekspresinya harus bagaimana. Kemudian pemberian suara juga, tadi kelihatan tidak? Mereka memberikan sound effect itu masih pakai musiknya langsung. Kalau sekarang gimana coba? Tinggal cari saja, mau cari musik apapun ada di mana? Di Google. Nah, selanjutnya next. Oke, ini sudah next. Nah, sekarang kita punya gambar ini. Menurut kalian, gambar ini bisa dibuat bergerak atau tidak? Gimana caranya? Apakah seperti tadi gambar satu-satu? Gimana caranya? Sekarang ada AI, ada yang namanya aplikasi Animate Drawing. Kita tinggal memasukkan gambar yang sudah kita gambar, tinggal dipoto, cetrek gambarnya, kemudian nanti masuk ke Animate Drawing, masukkan, nanti dia bisa jadi bergerak. Boleh coba di next Bu. Coba kita lihat. Dari gambar ini bisa jadi bergerak sesuai kemauan kita. Oh. Gimana caranya? Ada yang mau tahu? Oke, nanti kita belajar. Tadinya seperti ini, kok bisa bergerak ke sana? Karena ada bantuan AI. Nah, dia pakai AI sehingga bisa bergerak. Boleh next deh. Nah, sekarang saatnya kita berkelompok. Kemarin sudah dibagi kelompok. Ada 4 kelompok. Setiap kelompok akan Ibu berikan lembar kerja. Lihat dulu ke sini ya cara mengerjakannya. Nanti Ibu berikan 1 lembar gambar. Di sini ada berbagai macam benda. Ada yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Tadi sudah tahu yang cerdas apa saja, non cerdas. Nah, tugas kalian tinggal kalian gunting semua gambarnya karena ini berkelompok. Silakan bekerja sama biar bekerja lebih cepat. Nanti digunting. Nah, untuk jangan lupa namanya dulu ya, isi nama kelompoknya dulu ya. Anggotanya siapa saja. Kemudian nanti untuk gambar mesin cerdas tempelkan di sini mesin cerdas. Mana yang termasuk mesin cerdas digunting tempelkan di sini. Paham? Kemudian yang non cerdas, ya kemudian yang non cerdas juga tempelkan di sini. Nah, lembar kerja yang terakhir ini per kelompok, silahkan di paling belakang gambar 1 buah boleh 1 gambar, boleh misalnya manusia, gambar apapun itu gambar di sini. Nanti akan kita buat jadi bergerak, digambar kemudian diwarnai. Sok bagi-bagi tugas, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menggambar. Ya, cepat selesai, paham semuanya? Paham? Oke, kalau paham ini untuk kelompok 1. Gambarnya gambar nanti yang digambar belakang boleh anomali tapi diberi warna ya. Nanti kita buat jadi bergerak. Kelompok 2 silakan ditulis dulu nama. Ya, tidak apa-apa, 4 orang. Oke, boleh. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Yo, silakan. Lemnya bawa semua. Ada yang tidak bawa ini bawa lem? So, yang penting siapa yang menempel, siapa boleh bagi-bagi tugas. Ya, digunting semuanya ya. Digunting nanti ditempelkan. Bisa mengerjakannya gimana? Oh iya, oke. Ada yang bagian
belakang digambar. Silakan. Siapa ini namanya tuh? Okta mau menggambar katanya tidak apa-apa, sok kasih. Oh sama ini berdua, yuk. Ini sudah ada yang bagian penting, ada yang nempel ya. Ada yang kalau mau lepas ini boleh. Kalau tadi kurang di mana Yang mau menggambar. Ya, bisa ya. Anu mau Ini tulis sama aja. Ya, ya. Ya boleh. Boleh. Boleh sampai berdua. Nanti diwarnai ya. Yo, siapa yang bagian gunting? Bisa? Ya, bagus sudah kerja. Ya, guntingnya cuma ada satu. Ini ada dua. Bantuin ini, bantuin gunting tadi nih, bantuin gunting. Yuk. Ada banyak banget yang mau gunting yuk. Boleh gambar anomali bebas. Besar ya, satu tapi besar. Takutnya nanti nggak bergerak kalau dua. Satu aja gambarnya. Besar tapi di sini lebih besar, berarti kepalanya besar. Yuk. Keluar dulu deh. Oh ada 3. Tuh sini ibu bagi dulu. Bagi biar cepet ya. Biar cepet. Jadi dulu. Nih. Ini satu orang gunting ini. Oh Aska yang nempelinnya boleh. Karena Aska yang tahu boleh Aska yang nempelinnya ya. Nah, sok. Boleh.
Robot. Oke, vakum robot. Selanjutnya YouTube. Apalagi satu lagi? Mobile Legend. Sama tidak dengan temannya? Sama tidak? Oke. Sekarang kita lihat gambar yang digambar oleh kelompok 2. Kita lihat di sini tadi sudah ibu foto tapi tidak ada warnanya. Sekarang boleh lihat ke sana hasilnya. Kita menggunakan yang namanya apa tadi? AI namanya. Boleh lihat caranya, tinggal dipoto. Setelah dipoto masukkan gambarnya ke gambar yang sudah ibu foto. Boleh kita lihat, kita ubah dia jadi bergerak. Namanya animate drawings. Oke, nanti kita bisa lihat mau digerakkan seperti apa. Ini tinggal next saja ya. Tadi apa nama aplikasinya? Animate drawing. Boleh dicoba di rumah masing-masing kalau yang punya HP ya. Gambar sendiri, foto, kemudian masukkan gambarnya. Ini lihat gambarnya tadi yang belum diwarnai. Sinyalnya kali ya, coba. Nah. Yuk, kita lihat. Nah, itu gambarnya. Kita lihat nanti dia bisa bergerak. Kelihatan tidak kelompok ini? Kelihatan. Coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat itu. Gambarnya seperti itu yang sudah dipindai, kemudian next lagi. Tinggal klik next selanjutnya ini, next terus. Nah, itu yang akan digerakkan nanti yang bergerak kaki, tangan, kepala. Nanti bisa dipilih di sebelah sini. Oke. Lihat sini, nanti bisa dipilih gerakannya mau yang seperti apa. Nah, lihat gambarnya jadi bergerak. Boleh. Itu lihat gerak tadi bergerak tidak awalnya? Tidak, tapi bisa jadi bergerak. Boleh pilih sendiri mau yang mana nanti gerakannya ya. Ya, boleh nanti dicoba di rumahnya masing-masing. Bentar ya, itu lebih dulu. Nah, jadi seperti itu kan? Iya, dia loncat ya. Dia bisa bergerak. Bisa semuanya nanti di rumah coba. Boleh nanti namanya animate drawing. Coba cari di Google. Sudah? Nah, ini hasil dari kelompok 2. Boleh kita kasih tepuk hebat dulu, bisa tidak? Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangannya lagi. Tadi coba kesimpulannya. Mesin cerdas itu tadi ada apa saja? HP, mobil, apa tadi otonom, WhatsApp, Meta AI, TikTok, apa? Ya, Mobile Legend dan masih banyak lagi. Kalau yang non cerdas tadi ada apa saja? Kipas, TV, kulkas, dan ya remote dan lain-lain. Sekarang ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dulu ya. Sudah diisi? Sudah. Sudah ya, kumpulkan ya. Pintunya nggak bisa dibuka, jadi pakai ini saja. Nggak bisa nggak apa-apa sih, udah ada. Dah. Nah, udah lewat aja. Nah, udah ini udah. Nah, sekarang kita ke refleksi sebelum selesai. Gimana kalian? Senang tidak belajar hari ini? Oke, bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Tadi menggunting, menempelkan. Alhamdulillah ya kalau senang. Nah, cukup sekian pembelajaran coding pada hari ini. Kita akhiri saja pembelajaran ini. Silakan dirapikan dulu bukunya. Bukunya rapikan, pensilnya dirapikan. Oke. Boleh dipimpin doa dulu. Tadi siapa yang pimpin doa? Zizan. Oke, silakan. Yang pakai pada hari mulai.